Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk belajar hari ini. Di video kali ini, Ibu akan membahas lanjutan dari materi bab 5, sistem persamaan linear dua variabel, atau nanti Ibu singkat dengan SPLDP. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel. Dan pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama itu mengenai bentuk umum dari SPLDP. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari SPLDP. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita terkait dengan SPLDP. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diberikan beberapa persamaan, peserta didik mampu menentukan manakah yang merupakan SPLDP dengan tepat. Yang kedua, diberikan SPLDP, peserta didik mampu menentukan penyelesaiannya dengan tepat. Yang ketiga, diberikan permasalahan, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dengan konsep SPLDP dengan tepat. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu mengenai bentuk umum dari SPLDP. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX tambah BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F, atau biasa ditulis AX tambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F, maka dikatakan kedua persamaan tersebut membentuk SPLDP. Nah, jadi penyelesaian dari SPLDP tersebut adalah pasangan bilangan X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, sebagai contoh, silakan kalian perhatikan. Diketahui SPLDP 5X tambah 4Y sama dengan 22. 3X tambah Y sama dengan 9. 2,3 merupakan penyelesaian dari SPLDP tersebut karena 2,3 memenuhi kedua persamaan. Jadi kita buktikan ya apakah benar kalau 2,3 itu merupakan penyelesaian dari SPLDP yang dimaksud. Nah, yang pertama kita substitusi dulu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 22. Nah, berarti X kita ganti dengan 2, Y kita ganti dengan 3 ke persamaan, sehingga diperoleh 5 kali 2 tambah 4 kali 3. Nah, 5 kali 2, 10, tambah 4 kali 3, 12. 10 tambah 12, hasilnya 22. Jadi kita peroleh bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi 2,3 itu merupakan penyelesaian dari persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 22. Nah, sekarang kita akan substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke persamaan yang kedua, yaitu 3X tambah Y sama dengan 9. Nah, berarti kita ganti X dengan 2, Y dengan 3. 3 kali 2 itu hasilnya 6, tambah 3. 6 tambah 3, 9. Jadi kita peroleh bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2,3 itu merupakan penyelesaian dari SPLDP 5X tambah 4Y sama dengan 22, 3X tambah Y sama dengan 9. Baiklah, sekarang kita akan lanjut membahas materi yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian dari SPLDP dengan metode eliminasi. Nah, pada metode eliminasi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP, caranya dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari SPLDP tersebut. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Untuk mengeliminasi suatu variabel, maka koefisien dari variabel tersebut harus sama. Nah, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari SPLDP 4X tambah 3Y sama dengan 23, 3X tambah Y sama dengan 11 dengan metode eliminasi. Nah, berarti langkah-langkahnya, langkah yang pertama, kalian
eliminasi salah satu variabel. Misalkan Ibu akan eliminasi variabel X. Nah, jika kita eliminasi variabel X, maka kita akan memperoleh nilai Y. Nah, kita tulis dulu persamaannya. 4X tambah 3Y sama dengan 23. 3X tambah Y sama dengan 11. Karena kita akan mengeliminasi X, maka kita lihat dulu apakah koefisiennya sudah sama di persamaan 1 dan 2. Kita lihat persamaan 1, koefisien X adalah 4, dan persamaan 2, koefisien X adalah 3. Jadi koefisiennya belum sama, sehingga kita harus mencari KPK dari 4 dan 3. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi kita akan ubah 4X itu menjadi 12X dan 3X menjadi 12X. Sehingga nanti untuk mengubah 4X menjadi 12X, maka harus dikalikan dengan 3. Dan untuk mengubah 3X menjadi 12X, maka harus dikalikan dengan 4. Jadi yang dikalikan 3 pada persamaan pertama itu tidak hanya 4X, tapi kita kalikan semua sukunya. Jadi 4X kali 3, 12X. 3Y kali 3, 9Y. 23 kali 3, 69Y. Seperti ini ya. Kemudian persamaan 2, semua sukunya kita kalikan dengan 4. 3X kali 4, 12X. Y kali 4, 4Y. 11 kali 4, 44. Baru kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Jadi 12X kurang 12X itu kan hasilnya 0. Jadi variabel X sudah kita hilangkan lalu sudah kita eliminasi. Sehingga yang tersisa hanyalah variabel Y. Jadi kita kurangkan 9Y kurang 4Y itu hasilnya 5Y. Sama dengan 69 kurang 44 hasilnya 25. Sehingga Y itu sama dengan 25 dibagi 5. Jadi Y sama dengan 5. Jadi kita sudah memperoleh nilai Y sama dengan 5. Kemudian langkah kedua, kita akan eliminasi Y ya. Jadi untuk mengeliminasi Y, kita harus samakan dulu koefisiennya. Jadi nanti kalau kita mengeliminasi Y, maka kita akan peroleh nilai X. Nah, jadi persamaannya kita tulis dulu seperti ini. Kemudian, nah, 3Y dan Y. Kita cari dulu KPK-nya. 3 dan 1 KPK-nya adalah 3. Jadi kita akan buat koefisien Y dari kedua persamaan adalah 3. Jadi persamaan 1 kita kali 1 karena 3Y kan karena sudah 3Y berarti cukup kalikan 1. Kemudian supaya Y menjadi 3Y harus dikalikan 3. Jadi persamaan 1 semua suku kita kalikan 1. Sehingga hasilnya tetap 4X tambah 3Y sama dengan 23. Sedangkan persamaan 2 semua suku kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 3X kali 3 hasilnya 9Y. Y kali 3 hasilnya 3Y. 11 kali 3 hasilnya 33. Seperti ini baru kita kurangkan. Nah, jadi 3Y kurang 3Y hasilnya 0. Sehingga kita sudah menghilangkan variabel Y, tinggal sisa variabel X. Nah, sekarang kita kurangkan 4X kurang 9X, itu hasilnya adalah negatif 5X. 23 kurang 33, hasilnya adalah negatif 10. Jadi X sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5. Ingat ya, negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi X sama dengan positif 2. Jadi dari kedua langkah ini kita sudah memperoleh nilai X dan Y. Sehingga penyelesaiannya itu kita buat dalam bentuk X, Y. Ingat X, Y berarti X-nya duluan. Berarti X-nya 2, Y-nya 5. Sehingga penyelesaiannya adalah 2,5. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke menentukan penyelesaian dari SPLDP dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini gabungan dari dua metode. Nah, metode gabungan yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi dilakukan dengan menentukan salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Hasil yang diperoleh dari nilai X dan Y kemudian kita substitusikan atau kita ganti ke salah satu persamaan linear dua variabel. Nah, supaya kalian lebih paham, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut.
Tentukan titik potong garis 2x kurang 5y sama dengan 16 dan 3x tambah 4y sama dengan 1 dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi persamaan garis itu hampir sama bentuknya dengan PLDP. Jadi kalau terdapat dua persamaan garis, kita disuruh mencari titik potong, maka ini akan berbentuk SPLDP, sehingga kita akan mencari penyelesaiannya. Nah, langkah pertama kita gunakan metode eliminasi. Berarti kita eliminasi salah satu variabel, misalkan kita eliminasi variabel X untuk mencari nilai Y. Jadi caranya sama seperti tadi ya, kita samakan koefisien dari X. Nah, 2X dan 3X KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 6X. Sehingga 2X kali berapa supaya 6? Berarti kalikan 3. 3X kali berapa supaya 6? Kalikan 2. Nah, berarti persamaan 1, semua sukunya kita kalikan 3. 2X kali 3, 6X. Min 5Y kali 3, min 15Y. 16 kali 3, 48. Kemudian, persamaan 2, kita kalikan dengan 2. 3X kali 2, 6X. 4Y kali 2, 8Y. 1 kali 2, hasilnya 2. Baru kita eliminasi dengan mengurangkan kedua persamaan ya. Berarti 6X kurang 6X hasilnya 0. Negatif 15Y kurang 8. Negatif 15 kurang 8 hasilnya adalah negatif 23Y. Kemudian 48 kurangi 2 hasilnya 46. Sehingga Y sama dengan 46 dibagi negatif 2. Sehingga Y hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita sudah peroleh nilai Y sama dengan negatif 2. Maka kita akan menggunakan langkah yang kedua, yaitu dengan metode substitusi. Berarti kita ganti Y sama dengan negatif 2. Ya maaf ya, ini yang benar adalah Y sama dengan negatif 2. Ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan 2X kurang 5Y sama dengan 16. Nah, kita ganti Y dengan negatif 2. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 2X kurang 5 kali negatif 2 sama dengan 16. Berarti 2X negatif 5 kali negatif 2, negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga diperoleh 2X tambah 10 sama dengan 16. Jadi 2X sama dengan 16 plus 10. 10 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ingat, kalau pindah ruas berubah tanda, berarti dari plus 10 menjadi min 10. Sehingga 2X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6/2. Jadi X sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah peroleh nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan min 2. Sehingga penyelesaian dari SPLDP adalah 3,-2. Jadi penyelesaian ini juga merupakan titik potong dari garis 2X kurang 5Y sama dengan 16 dan 3X tambah 4Y sama dengan 1. Nah, baiklah, itulah pembahasan mengenai penyelesaian dari SPLDP dengan metode eliminasi substitusi atau metode gabungan. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP. Nah, Ibu akan berikan contoh soal cerita ya. Rina dan Nawa membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Rina mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Sedangkan Nawa mengeluarkan Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Ayu mempunyai uang sebesar Rp40.000. Dia ingin membeli 2 papan penjepit dan 2 buah pensil. Namun, dia masih ragu apakah uang yang dimilikinya cukup. Nah, sekarang mari kita sama-sama membantu Ayu untuk memikirkan apakah uangnya cukup apa tidak. Nah, jadi penyelesaian yang pertama, karena ini soal cerita, maka kita misalkan dulu ya. Yang diketahui kan papan penjepit dan pensil. Jadi kita misalkan dulu, harga sebuah papan penjepit itu adalah X dan harga sebuah pensil itu adalah Y. Nah,
Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Jadi kita bisa mempersingkat persamaannya menjadi 4 papan penjepit berarti 4X tambah 8 pensil berarti 8Y. Itu harganya lah 80.000. Jadi sama dengan 80.000. Jadi persamaan yang pertama 4X tambah 8Y sama dengan 80.000. Kemudian Nawa membeli 3 papan penjepit berarti 3X dan 10 pensil berarti 10Y. Itu harganya 70.000. Sehingga persamaan yang kedua adalah 3X tambah 10Y sama dengan 70.000. Nah, kita sudah mendapatkan SPLDP-nya. Setelah kita mendapatkan SPLDP-nya, maka kita akan menyelesaikan dengan cara, boleh kalian pakai metode eliminasi keduanya atau boleh juga menggunakan metode gabungan. Nah, yang pertama kita akan eliminasi dulu variabel X untuk mencari nilai Y. Nah, kita lihat. Nah, kita eliminasi X berarti kita samakan dulu koefisiennya. 4X dan 3X berarti kita jadikan 12X. Sehingga persamaan pertama 4X kali berapa supaya 12 dikalikan 3. Kemudian 3X kali berapa supaya 12? Hasilnya adalah dikalikan 4. Jadi persamaan 1 4X tambah 8Y sama dengan 80.000, kita kalikan 3. 4X kali 3 12X, 8Y kali 3 24Y, 80.000 kali 3 240.000. Kemudian persamaan kedua 2X kali 4 12X, 10Y kali 4 40Y, 70.000 kali 4 hasilnya 280.000. Kita eliminasi. Jadi yang dieliminasi adalah X sehingga tinggal sisa variabel Y. Berarti 24Y kurang 40Y hasilnya adalah negatif 16Y sama dengan 240.000 kurang 280.000 hasilnya adalah negatif 40.000. Sehingga Y sama dengan negatif 40.000 dibagi negatif 16 itu diperoleh hasil 2.500. Jadi yaitu harga pensil. Jadi harga sebuah pensil adalah 2.500. Berikutnya kita akan menggunakan metode substitusi ya. Kita substitusi Y sama dengan 2.500 ke persamaan 4X tambah 8Y sama dengan 80.000. Nah, jadi persamaannya itu tidak harus persamaan yang pertama. Kalian juga bisa memilih persamaan yang kedua, 3X tambah 10Y sama dengan 70.000. Itu terserah kalian. Nanti hasilnya sama. Nah, jadi kita ganti Y dengan 2.500 seperti ini ya. Jadi 4X tambah 8 kali 2.500 sama dengan 80.000. Sehingga 4X tambah 8 kali 2.500 hasilnya adalah 20.000 sama dengan 80.000. Kemudian 4X sama dengan 80.000 plus 20.000 kita bawa ke ruas kanan sama dengan, berarti pindah ruas menjadi min 20.000 sehingga 4X sama dengan 60.000. Sehingga X adalah 60.000 dibagi 4 hasilnya 15.000. Jadi harga sebuah papan penjepit adalah Rp15.000. Nah, sekarang Ayu akan membeli 2 papan penjepit dan 2 buah pensil. Berarti persamaannya kan 2Y tambah 2X tambah 2Y. Berarti X itu nilainya 15.000. Berarti 2 kali 15 tambah Y nilainya 2.500. Berarti 2 kali 2.500. 2 kali 15.000 30.000 tambah 2 kali 2.500 hasilnya 5.000. Jadi 30.000 tambah 5.000 hasilnya 35.000. Jadi karena uang Ayu mempunyai uang 40.000, maka bagaimana? Cukup nggak uang Ayu? Ya cukup ya, jadi malah bersisa lagi 5.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang Ayu cukup untuk membeli 2 papan penjepit dan 2 pensil. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh berikutnya. Silakan kalian perhatikan. Selisih umur ayah dan anak adalah 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, berapakah umur anak tersebut? Baiklah, sama seperti tadi kita misalkan dulu umur ayah A, umur anak B. Selisih umur ayah dan anak 40 tahun. Berarti A kurang B sama dengan 40. Umur ayah 3 kali umur anak. Berarti A sama dengan 3
B. Nah, jika seperti ini persamaannya ya, jadi A kurang B sama dengan 40, A sama dengan 3B, maka lebih mudah kalau kita menggunakan metode substitusi. Jadi kita ganti A sama dengan 3B ke persamaan yang pertama. Nah, jadi kita substitusi A sama dengan 3B pada persamaan A kurang B sama dengan 40. Jadi A kita ganti dengan 3B sehingga diperoleh 3B kurang B sama dengan 40. 3B kurang B kan hasilnya 2B. Berarti 2B sama dengan 40. Sehingga B sama dengan 40 dibagi 2. Jadi B sama dengan 20. B itu kan sudah dimisahkan tadi adalah umur anak. Jadi umur anak adalah 20 tahun. Jadi yang ditanyakan berapakah umur anak? Jadi kesimpulannya adalah umur anak 20 tahun. Gimana? Gampang kan? Jadi nanti kalian memilih metode yang digunakan itu tergantung dari bentuk SPLDP-nya. Jadi kalau misalkan variabel itu dipisahkan oleh tanda sama dengan ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan, itu lebih mudah kalian gunakan metode substitusi seperti ini. Dan jika kedua variabel itu berada di ruas yang sama pada kedua persamaan, maka biasanya lebih mudah kalian menggunakan metode eliminasi atau metode gabungan. Nah, baik anak-anak, demikianlah pembahasan materi lanjutan dari bab 5 mengenai SPLDP. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Silakan kalian catat hal-hal yang penting untuk kalian supaya kalian bisa pelajari untuk persiapan penilaian akhir semester. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.